yang sudah meringankan waktu, langkah dan energi ke sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih adik-adik mahasiswa juga ya yang datang hari ini, dan konferensi pers TGP ini secara khusus melibatkan teman-teman disabilitas. Ada perwakilan disabilitas tunarungu di tempat kita ini. Jadi karena penerjemah bahasa isyarat nggak ada, jadi mereka membaca gerak bibir kita nanti. Jadi ada teman-teman kita di sini dan ada juga teman KI sebagai penyandang disabilitas. Mereka kita libatkan agar apa? Mereka tidak selalu menjadi kelompok yang diajak-ajak saja. Biasanya kalau ada disabilitas didatangi, dikasih bantuan, enggak. Mereka mau kita libatkan sejak hari ini. Kalau mereka setuju dengan kita, ikut. Kalau enggak, mereka yang akan menentukan pilihan. Jadi memang saya di tahun-tahun belakangan ini agak intensif mendampingi mereka. Jadi bahkan nanti saya berpikir kalau Pak Ganjar jadi presiden, saya udah bilang ini, kalian harus kita prioritaskan menjadi aparatur sipil negara. Mungkin di tangan kalian lebih baik bangsa ini daripada di tangan kita yang selama ini. Kan gitu Bang Victor ya. Nah, jadi itulah alasan-alasan kita sehingga teman-teman disabilitas sudah kita libatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang kurang, keterlambatan waktu dan yang lain-lain, kami mohon maaf. Terima kasih, kami kembalikan kepada Presiden. Tausiah kebangsaan dari Bapak Kiai Hambali. Pada Bapak kami persilahkan. Mohon izin Pak Pembina, sini aja berdiri, enak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan pada kita semua yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk bisa sama-sama mendengarkan nanti dari para pembina Dulur Ganjar Pranowo yang sebentar lagi akan kita sama-sama dengarkan. Hadirin yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan sore hari ini saya hanya ingin share terkait bagaimana kita bisa mengedepankan yang namanya Indonesia kita. Indonesia ini sudah berdasarkan dengan konsensus 4 pilar kebangsaan. Yang pertama jelas adalah Pancasila. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga NKRI. Yang keempat Undang-Undang Dasar 45. Maka spirit ini sejalan dengan para pejuang Republik ini, khususnya di kalangan An-Nahdliyah. Maka PBNU itu singkatan jelas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Inilah spirit perjuangan daripada kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat para pejuang, Indonesia ini menjadi kita. Dengan spirit pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa kita tetap harus mencintai NKRI dengan nukilnya hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Belajar dari itu semua, gerakan Dulur Ganjar Pranowo ini menjadi satu kekuatan bahwa kita ingin sama-sama bahwa seorang figur Ganjar Pranowo ini memiliki satu wawasan kebangsaan dan cinta tanah air segala-galanya. Apalagi beliau sudah terbukti baik di eksekutif maupun legislatif. Hari ini Bapak Ganjar Pranowo insya Allah memiliki sifat yang namanya sifat dasar FAS. Apa itu FAS? Yang pertama, mereka khususnya Pak Ganjar itu memiliki sifat yang namanya fatona.
apa? Amanah. S-nya apa? Sidik, bisa dipercaya. T-nya apa? Tabligh. Inilah yang mendasari bahwa gerakan Dulur Ganjar Pranowo ini ingin menghantarkan Bapak Ganjar Pranowo menuju Indonesia Satu. Bapak Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Tengah ini sudah membuktikan bahwa dari 35 kabupaten kota 2022 yang daerahnya mengalami kemiskinan ekstrim, alhamdulillah sudah bisa dientaskan. Inilah satu bukti bahwa beliau memiliki sifat yang fas dan beliau juga wawasan kebangsaannya di atas segala-galanya, dan kita sama-sama ingin menghilangkan stigma politik identitas di 2024. Dan kita sangat berharap relawan Dulur Ganjar Pranowo menjadi garda terdepan untuk perjuangan saudara kita Bapak Ganjar Pranowo. Selanjutnya kita akan memasuki konferensi pers. Untuk memandu kegiatan acara kita konferensi pers ini kami serahkan kepada moderator, kepada kakak, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya Nanda Rizka di sini sebagai moderator akan memandu konferensi pers pada siang hingga sore hari ini. Baik, saya akan memanggil 3 pembina DPP DGP yang akan menyampaikan banyak sekali penjelasan dan uraian pada siang hingga sore hari ini. Yang pertama, pembina DPP DGP Bapak Jasamin Purba. Kepada Bapak dipersilahkan mengambil tempat di depan. Yang kedua, pembina DPP DGP Abangda Sutrisno Pangaribuan, dipersilahkan mengambil tempat. Dan yang ketiga, pembina DPP DGP Bapak Victor E. Sibanjuntak. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Kita akan memulai konferensi pers pada sore hari ini. Yang pertama, topik pertama dimulai dari Bapak Victor Simanjuntak yang akan menjelaskan mengenai uraian Pilpres 2024 yang hanya 2 poros. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Di konferensi pers yang kedua, saya ingat konferensi pers yang pertama di Jakarta tanggal 11 September. Saya katakan 2 poros. Lalu tanggal 21 September SBY turun gunung memprotes kenapa hanya 2 poros. Rupanya menggigit juga di konferensi pers. Atau gigitannya kuat apa cuma lemah-lemah gemulai. Nah, sekarang kita berkumpul lagi di sini membicarakan politik ini sebenarnya apa ya? Seksi lah membicarakan politik ini. Tetapi kita bicara politik sekarang ini sebenarnya berbicara PDIP. Kalau berbicara PDIP ya berbicara Megawati. Karena sebenarnya partai-partai pun sekarang ini lagi menunggu PDIP ini mencalonkan siapa sih? Kan gitu. Jadi ini kita berbicara tentang PDIP dan Bu Megawati. Ada kita sekarang di sini pun sebenarnya intinya PDIP dan Megawati.
Lalu kita bertanya, Megawati ini siapa sih? Sehingga Indonesia ini berpusat ke beliau. Kita tahu beliau ini putri dari Bung Karno. Beliau juga merasakan bagaimana Bung Karno dipersekusi. Beliau masih remaja. Lalu kemudian perasaan itu mungkin terpendam atau bagaimana. Kemudian tahun 86 beliau masuk menjadi anggota partai PDI, waktu itu PDI. 87 pemilihan beliau menjadi anggota DPR sekaligus MPR tentunya waktu itu ya. Anggota DPR kan sekaligus anggota MPR. Stuck karena waktu itu kan pemerintah campur dalam konferensi-konferensinya partai. Nah, saat itulah kemudian Bu Mega mengambil kesempatan langsung konferensi pers karena beliau didukung oleh PDI waktu itu, didukung oleh mayoritas lah. Nah, secara de facto waktu itu jadi ketua, tetapi baru disahkan tahun 94. Tapi tahun 96 ada lagi konferensi pemilihan ketua, di mana Suryadi waktu itu mau mengambil alih PDIP, termasuk markas PDIP. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya peristiwa 27 Kuda Tuli, 27 Juli. Nah, itu berlanjut terus sampai kemudian tahun 99 pemilihan. Ibu Mega pun disahkan menjadi ketua PDIP. Nah, pada saat itu pemilihan PDIP memperoleh suara 33% pemenang pemilu. Bagaimana perjuangan Bu Mega kemudian ditalonkan sebagai presiden, tapi ada poros tengah dipimpin Amin Rais yang kemudian memenangkan Gus Dur. Pada akhirnya Bu Mega jadi wakil presiden, tetapi tahun 2001 kemudian menjadi presiden. Pak Jokowi menjadi bupati di Solo, wali kota Solo. Nah, itulah perjalanan politik Bu Mega yang mendidik beliau, yang mendewasakan beliau. Maka ketika sekarang menahan diri untuk berbicara, bahkan mungkin menurut kita atau menurut rekan-rekan ini terlalu lambat ini, tapi itulah mungkin tepat pada waktunya akan ditetapkan siapa yang akan ditetapkan. Lalu kita kemudian berpikir, Bu Mega ini dengan siapa? Kalau di sini ada apa nih? Mega Pro itu adalah diambil dari pertemuan batu tulis antara Prabowo dengan Bu Mega. Lalu waktu setelah pemilu 2019, waktu sidang di MK, rupanya Pak Prabowo ke Berlin, ketemu Bu Mega lagi di sana. Itulah Mega Pro. Di Koalisi Indonesia Bersatu. Itu siapa itu? LBP. Tapi kita tahulah di belakang LBP siapa yang Jokowi. Apa tujuannya? Silakan dianalisa sendiri. Kan begitu ya. Lalu Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh. Kita tahu semua itu ya. Setelah pertemuan, waktu doorstop, Surya Paloh mengatakan seperti mengucapkan selamat berpisah lah. Apa betul kemudian Surya Paloh berpisah dari koalisi pemerintah? Nah, kita belum dapat jawaban. Ibu Puan kemudian diperintahkan untuk keliling lobi partai-partai, tapi hanya 7 partai ya yang dilobi. PKS sama Demokrat tentu tidak. Anehnya yang pertama di lobi itu adalah Nasdem.
Surya Paloh. Nah, kita juga belum tahu apa yang mereka bicarakan. Tahu-tahu tanggal 3 Oktober 2022 Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ya, tapi non result itu kalau hanya Nasdem kan nggak bisa. Harus ada, ya tentu akan ada di situ nanti Demokrat sama PKS. Itu kalau itu bergabung kursinya 169. Itu resultnya memenuhi ya. Tadi ada KIB, Golkar, PAN P3, ada Koalisi Indonesia Raya, itu Gerindra PKB. Lalu sekarang ada Koalisi Nasdem, tanda kutip, Demokrat PKS. Berarti berapa poros tuh? Berapa poros tuh? Paling tidak ada 3 poros tuh. Tapi apakah kemudian DGP mengatakan akan ada 3 poros? Tidak. Sejak tahun 2020 DGP konsisten mengatakan akan tetap 2 poros menuju koalisi besar. Koalisi besarnya apa nanti lah. Akan tetap 2 poros. Bagaimana pergerakannya sehingga itu menjadi 2 poros? Ya mungkin saja kemudian Nasdem ini hanya menebus dosa lah, mengatakan ada partai yang sombong sehingga dia ditinggalkan kan. Ya kalau mengatakan ada partai yang sombong sehingga dia ditinggalkan. Nah, mungkin kemungkinan menebus dosa kemudian mencalonkan Anies jadi presiden, nanti mungkin kemudian ditinggalkan. Karena kemarin pun salah satu petinggi Nasdem sudah mengatakan bahwa kalau bisa Anies cawapresnya bukan dari partai loh. Kalau bukan dari partai emang Demokrat mau. Nah kalau ini nggak ketemu nanti mungkin Nasdem cabut lagi, melarikan diri dia. Jadi kan gitu, melarikan diri. Ini masalahnya begitu. Maka tinggallah Demokrat sama PKS. Ya mungkin mereka pun kalau begitu caranya nggak akan duduk di Senayan. Tahun 2024 kan begitu. Maka koalisi besar. Lalu kemana? Ya akan ada koalisi PDIP, Nasdem, PKB. Itu di 1 poros. Lalu Golkar, PAN, sama P3 juga tanda kutip Nasdem akan di 1 poros. Inilah porosnya. Maka tetap akan 2 poros. Bahkan nanti kalau Nasdem tetap berada di sana kepalang tanduk, ya tetap 2 poros. KIB sama PDIP sama Indonesia Raya bersatu, 7 partai melawan, tetap 2 poros. Tetap 2 poros itu. Nggak akan lari dari 2 poros itu. Kenapa tidak lari dari 2 poros itu? Ya kita tahu lah pada saat pemerintahan Jokowi banyak hantaman-hantaman, bahkan beliau mau di kudeta. Jadi pemerintahan ini tidak bisa berjalan stabil. Bagaimana kalau pemerintahan tidak stabil untuk mampu tinggal landas? Dalam ketidakstabilan saja kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi yang berduet dengan PDIP bisa membuat pandemi terbaik di Indonesia, di dunia. Ekonomi kita stabil, negara raksasa itu kolaps, resesi. Bahkan tahun 2023 diperkirakan akan makin dalam resesinya.
tahun 2023 Bank Dunia memprediksi Indonesia masih bertumbuh 5%. Kita bawa lagi di dalam pemilu 2024. Lalu sampai kapan kita terbelah? Kapan kita membangun? Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin yang mampu benar-benar dengan hati untuk menstabilkan ekonomi Indonesia dari dampak resesi. Hari ini. Kemudian kepemimpinan ini yang sudah terbukti bahwa bisa membawa Indonesia sampai sekarang ini kuat dalam ekonomi. Ini kepemimpinan yang memang berakar dari kepemimpinan Bung Karno. Nah, dengan demikian tentulah Pak Jokowi dan Bu Mega menghendaki yang akan memimpin Indonesia ini adalah berasal dari ideologi Bung Karno, ideologis. Nah, kira-kira setelah itu ada, Indonesia ini sebenarnya tidak perlu oposisi-oposisi yang hanya ngomong doang, yang hanya ribut doang, yang hanya demo-demo berjilid-jilid. Kita tidak butuh itu sekarang. Kita butuh Indonesia yang stabil, semua bersatu membangun demi Indonesia yang kuat, ekonominya kuat. Bukan lagi mempermasalahkan agamamu apa, makananmu apa. Kita nggak permasalahkan itu. Yang kita mau bangun sekarang adalah semua bangsa Indonesia merasakan hasil pembangunan. Tapi bagi Gubernur Ganjar sendiri, kalau nanti ada dua poros dan kalau Ganjar tidak di salah satu porosnya, DJP mau apa Pak? Mau bubar atau mau ikut yang salah satu poros Pak? Terima kasih. Terima kasih Bang. Kepada Bapak, boleh langsung dijawab juga Pak. Mau ada pertanyaan juga? Masih ada? Oh, masih ada. Boleh Bang, langsung aja. Terima kasih. Saat ini memang DKB menghindari dan PDIP juga menghindari harus poros. Tetapi banyak partai yang menghindari 3 poros. Bagaimana kekuatan kita, kekuatan PDIP menentukan ini menjadi poros? Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu atau rekan-rekan motor? Oh, mungkin dulu. Boleh dijawab Pak. Oke. DGB itu kan dulu Ganjar Pranowo kan ya? Ya kalau nggak ada dulu Ganjar Pranowo, DGB nggak berbuat apa-apa. Tetapi dulu Ganjar Pranowo tidak memprediksi, tidak sembarang memprediksi. Baru dulu Ganjar Pranowo yang memprediksi, termasuk menjawab itu tadi, memprediksi akan ada 2 poros. Sampai sekarang konsisten 2 poros. Belum ada ahli yang konsisten. Ada yang bilang 3 poros, ada yang bilang 4 poros. Bahkan lembaga-lembaga survei yang benar-benar bagus pun seperti SMRC, Carta Politika belum berani mengatakan 2 poros. Kita tetap mengatakan 2 poros. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi itu, Indonesia butuh membangun. Dan PDIP sudah berpengalaman dengan oposisi-oposisi yang tidak bermutu. Maka ada 7 partai yang akan menjadi koalisi besar. Nah, kalaupun benar bahwa Nasdem akan berjalan dengan itu juga belum tentu. Kan harus ada kecukupan threshold. Belum lagi kalau ada nanti KPK
mengatakan ada seorang yang harus ditersangkakan, karena ahli pun sudah mengatakan itu sudah terbukti. Nah, itu bahkan kita kesampingkan, kita anggap tidak ada. Tapi tetap kita mengatakan akan 2 poros, 7 partai akan bermain. 2 partai kemana? Ya mungkin tenggelam. Gitu. Oh, iya, silakan. Selamat siang. Ini saya tidak lagi membahas atau bertanya seputar perjuangan tim. Ini kan sudah masuk tim pemenangan ini ya. Dulu Ganjar Pranowo, tidak lagi bicara kepada perjuangan untuk poros 1, poros 2. Saya menganggap tim ini sudah memperjuangkan Ganjar lah nanti yang akan menjadi calon gitu, ya kan. Jadi yang ingin saya tanyakan, program tim pemenangan ini apa saja gitu untuk menarik simpati masyarakat ke Ganjar gitu. Terus untuk Sumatera Utara, walaupun mungkin Ganjar ini bukan orang Sumut, tapi sudah sangat populer di sini ya kan. Kira-kira berapa persen PDIP sendiri dalam hal ini kan mendukung Ganjar, bisa menarik simpati masyarakat Sumatera Utara. Dan apakah nanti ketika Ganjar sudah misalnya lah menjadi presiden gitu, apakah tetap menjalankan program-program yang saat ini sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi, dan apakah ada program Ganjar yang spesifik itu apa gitu, dan Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Ya, jadi begini. Kalau Ganjar sendiri tentu saat ini belum membuat program. Karena sebenarnya untuk menyatakan diri atau setuju menjadi calon pun sebenarnya sangat hati-hati. Karena PDIP sendiri itu hanya ketua umum yang mempunyai kewenangan menetapkan ini jadi calon presiden. Maka kalau Ganjar sudah membuat program, itu namanya tidak menghormati hierarki di dalam partai. Jadi programnya belum ada. Lalu sih, program apa yang dibuat oleh DGP untuk mensosialisasikan Ganjar? DGP kan bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Kita ini kan hanya relawan. Program kita adalah menarik sebanyak-banyaknya anggota, menarik sebanyak-banyaknya orang menjadi anggota DGP. Bahkan beriuran. Ini namanya gerakan. Kalau gerakan itu tidak mau rugi, bukan gerakan namanya. Itu raja olah. Nah, sekarang ini gerakan. Nah, DGP sudah bergerak di mana-mana. Kita boleh ada di sini. Saya pun nggak tahu bagaimana rekan-rekan boleh ada di sini. Itu tentu DGP yang ada di Medan sudah berbuat dan kita diundang. Itu silakan ditanyakan kepada Bapak Sutrisno. Nah, ini gerakan DGP. Sekarang Ganjar Pranowo sudah menjadi elektabilitasnya menjadi 37,5%. Ini gerakan siapa? Nah, nanti DGP minimal akan mempunyai anggota 15 juta di seluruh Indonesia. Partai politik mana yang mau macam-macam dengan DGP? Sudah mengakui. Tetapi kemudian ada demo bersilit-silit itu, yang kemudian banyak membuang energi. Lalu ada pandemi. Oh, kita masih bisa berbuat. Bagaimana negara raksasa Amerika tidak bisa berbuat apa-apa, Indonesia bisa bertumbuh ekonomi. Jadi program kita jelas. Nah, kalau supaya mengetahui dengan jelas program DGP, harus menjadi anggota DGP. Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua. Ada lagi kepada teman-teman atau rekan wartawan?
kita beralih ke topik kedua yang akan dibawakan oleh Abang Sutrisno Pangaribuan mengenai nama-nama bakal calon pendamping Bapak Ganjar Pranowo. Ada 12 nama yang sudah diberikan oleh DPW DGP Sumatera Utara yang nantinya akan disaring menjadi 6 nama. Kepada Bang Sutrisno Pangaribuan mungkin boleh dijelaskan berapa 12 nama tersebut. Mengandalkan sedulur, ya, kata dulur itu kan berarti sedulur asalnya dari situ. Yang pertama perlu kami tegaskan bahwa dalam pandangan DGP, Pilpres 2024 adalah momentum menemukan pemimpin terbaik untuk memberikan rasa keadilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Awalan namanya tanpa A. Siapa itu? Contohnya A. Sutrisno, bukan A. Sutrisno, bukan A. Victor, bukan Aja Sarmen. Ya kami pasti Ganjar. Maka yang kedua, berdasarkan program Daulat Rakyat melalui kegiatan rakyat bersuara yang dilakukan di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, maka rakyat Sumatera Utara mengusulkan kepada DGP 12 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Program Daulat Rakyat dirancang oleh DGP untuk menegaskan kembali bahwa kekuasaan tertinggi negara Indonesia berada di tangan rakyat. Sehingga apapun visi misi, dasar dan tujuan dan siapapun pendamping di Pilpres 2024, Mas Ganjar Pranowo harus melibatkan dan mendengar suara rakyat. Ke-12 nama-nama putra terbaik yang dijaring oleh DGP. Yang pertama, nama pertama adalah Bapak Erick Thohir, saat ini sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, Bapak Hari Iswanto Tanu Sudibyo. Beliau saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Berindo. Yang ketiga, Sandiaga Salahuddin Uno, saat ini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Yang keempat, Bapak Hairul Tanjung, pengusaha sekaligus pendiri City Corporation. Yang kelima, Bapak Ridwan Kamil, saat ini sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang keenam, Bapak Airlangga Hartarto, saat ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju. Yang ketujuh, ini yang menarik, karena mungkin yang kami tanya adalah basis-basis massa daripada partai tertentu. Justru nama yang ketujuh adalah Bapak Haji Surya Paloh, juga diusulkan menjadi pendamping dari Bapak Ganjar Pranowo. Yang kedelapan, ini yang sangat menarik, karena beliau satu-satunya perempuan, adalah Hajah Khofifah Indar Parawansa, saat ini menjadi Gubernur Jawa Timur. Yang kesembilan, Bapak Muhammad Mardiono, beliau saat ini adalah PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Yang ke-10, Bapak Zulkifli Hasan, saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Yang ke-11 ini juga menarik, yang baru-baru ini viral, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, beliau saat ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Yang terakhir juga sangat menarik, karena ternyata masyarakat Sumatera Utara juga menghendaki Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi sebagai bakal calon wakil presiden yang diusulkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Mungkin biar Bapak itu kembali ke Jakarta, agar Bang Victor Simanjuntak jadi Gubernur Sumatera Utara. Tertunda soalnya 2018.
Jadi Bapak Ibu, itulah nama-nama yang kami jaring, kami saring dari masyarakat yang masuk hari ini karena berdasarkan arahan dari DPP DGP bahwa konferensi pers yang pertama sudah muncul 12 nama, konferensi pers di sini muncul 12 nama juga berasal dari sini, nanti berikutnya di tempat lain, dari sana nanti akan dijaring nama-nama sampai kemudian ada satu nama yang direkomendasikan oleh DPP DGP untuk menjadi pendamping. Itulah kira-kira daftar-daftar nama yang sudah masuk kepada kami yang kami lakukan dalam beberapa saat terakhir untuk menentukan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bung Sutrisno. Jadi waktu tadi membicarakan tidak ada anti-anti Amerika. Ini dalam perjuangan ini apa tidak mempersulitkan terlalu dini mengucapkan tidak ada anti-anti Amerika sehingga jalan terjal bagi DGB ini, Pak. Terima kasih. Bang Victor tadi sudah menjelaskan bahwa DGP justru merancang organisasi ini sebagai wadah yang beriuran anggota. Jadi sebenarnya ini pertanyaan dari teman kita ini ketakutan kali disebut Amerika. Tapi begini, belakangan ini kan selalu muncul percakapan, oh si Jokowi itu anteknya siapa? Si itu anteknya siapa? Padahal sebenarnya siapa sih yang jadi anteknya siapa? Jadi biar tegas saja bahwa kenapa kami suka dengan Bapak Ganjar Pranowo yang setiap hari, meskipun saya orang Batak ya, tapi begitu beliau kemana-mana pakai bahasa Jawa, itu bagi saya sesuatu, itulah yang khas Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Periode berikut mungkin saya yang akan jadi calon presiden yang kemana-mana berbahasa Batak. Besok-besok ada calon presiden yang kemana-mana pakai bahasa Sunda. Ada calon presiden yang kemana-mana pakai bahasa yang lain. Jadi bagi kami menjadi sangat penting kedaulatan bangsa Indonesia ini dipertegas melalui Pilpres ini. Mohon maaf, Pak Victor tadi sudah mengulas banyak cerita tentang sejarah. Sejak awal sebenarnya kiblat dari Bung Karno itu jelas. Itu yang mau kita pertegas sekarang. Kenapa beliau mengembangkan ekonomi koperasi bersama Bung Hatta? Karena memang kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa hari ini kita belum bisa lepas, nah kita benahi struktur pemerintahannya. Jadi kalau Kak Irma tadi menanyakan apa sebenarnya program yang paling utama, yang kami sedang lakukan sekarang adalah sebanyak-banyaknya mencari input dari masyarakat. Apa yang dikehendaki masyarakat sebenarnya untuk dilakukan oleh Pak Ganjar. Karena kalau program Pak Ganjar yang mau kita jelasin, Ganjar dengan menjadi gubernur sudah bisa menjelaskan lewat website dan segala macam. Tapi sebagai bakal calon presiden, kami gunakan waktu dan kesempatan ini untuk menangkap sebenarnya yang dikehendaki rakyat itu apa. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat? Tegas, berani, berkeadilan. Nah itulah hal-hal yang kami dapatkan sehingga kami berikan tagline seperti yang ditanyakan oleh Orbit tadi. Karena dugaan kami ada hari ini bakal calon presiden yang memang antek asik. Itu yang kami sedang hadapi. Bahwa kepemimpinan Bung Karno itu akan tetap ditularkan, dan terbukti bangsa Indonesia dengan kepemimpinan itu terbukti sekarang ini 10 tahun, hanya 10 tahun sudah seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemudian tadi saya tambahkan sedikit, mohon maaf nih Pak Krisno, calon-calon presiden, wakil presiden itu memang berbeda-beda di masing-masing daerah. Kalau waktu Jakarta kemarin beda, karena itu kan pendapat masyarakat. Nah, sekarang pendapat masyarakat di sini begitu. Tapi saya lihat yang tetap ada di situ kayak Erick Thohir. Ya, kenapa Erick Thohir? Erick Thohir ini kan mengetahui benar program-program Jokowi.
Nah, program Jokowi yang saat ini sudah kita nikmati ini akan harus berlanjut dan meningkat. Maka ada baiknya memang kalau Erick Thohir, ya untuk itu sebenarnya ya harus disosialisasikan terus supaya elektabilitasnya menjadi baik. Jadi untuk analisa dua poros ini sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Bang Sabar Mengat di dalam DPP kalau saya tidak salah. Tetapi ada berbeda fenomena politik di Sumatera Utara. Dulu Surya Paloh pernah mencalonkan Tengku Heri Nurgani menjadi calon gubernur, tapi di tengah jalan dicabut dukungan tersebut. Nah, saya mau bertanya, apakah misalnya DPP menganalisa ada kemungkinan tidak terjadinya cabut Nasdem itu mencabut dukungan untuk Anies Baswedan? Itu yang pertama. Yang kedua soal masalah kepentingan asing. Tadi dibilang anti asing apa segala macam. Tetapi dalam hubungan internasional kita selalu membutuhkan itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan anti asing tadi itu dalam bentuk konkretnya seperti apa gitu? Karena kan kerjasama internasional itu tetap ada. Itu loh ya. Terima kasih. Oke. Ya, ya. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya katakan bahwa tanggal 3 April, 3 Oktober, Nasdem itu mencalonkan Anies menjadi atau mengusung Anies sebagai capres oleh Nasdem. Nasdem itu kan nggak resort itu, hanya 59 kursi kan nggak mungkin, kan gitu. Nah, apakah Nasdem akan mencabut dukungan itu? Mungkin tidak perlu dicabut pun, dukungan itu pun nggak jadi juga nanti, nggak perlu dicabut. Tetapi kalau perlu dicabut, Nasdem akan mencabut. Kenapa? Karena Nasdem kan juga mau duduk di parlemen di Senayan. Kalau kemudian semua fungsionarisnya itu mengundurkan diri, kemudian dia tidak bisa memenangkan 23 kursi, kan terlempar. Makanya begitu dicalonkan begitu mengusung Anies, kader-kadernya mundur. Nah, terakhir kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, salah satu dewan pimpinan mereka mengatakan kalau bisa Anies tidak berpasangan dengan ketua partai atau anggota partai. Wah, ini kan sebenarnya sudah cari gara-gara ini. Karena ada seorang bapak yang menghendaki putranya. Nah, kalau bukan putranya bagaimana? Ya nggak jadi kan gitu. Ya kalau gitu aku mundur lah, katanya Nasdem begitu kira-kira. Jadi nggak sulit itu, nggak sulit. Kemudian anti asing. Indonesia bukan anti asing, tetapi ada neokolonialis. Neokolonialis siapa? Yang suka perang itu. Di mana-mana perang. Bahkan tahun 2017 kemarin itu Indonesia mau dikudeta. Mereka juga itu mengedepankan FPI dan sebagainya. Kenapa kita mendukung itu yang udah merampok sumber daya alam kita mulai tahun 67? Mereka itu yang kalau tidak menuruti kemauannya, kemudian presiden itu disingkirkan seperti Bung Karno. Hal itu mau dilakukan kepada Jokowi, nggak bisa. Rakyat di belakang Jokowi, itulah PDIP. Itu yang saya maksud. Jadi nggak usah takut. Itulah PDIP. Bisa melawan Amerika. Apakah ke depan kita bisa melawan Amerika? Bisa. Apakah kita bisa lebih dari Amerika ekonominya? Bisa. Kenapa? Karena sumber daya alam kita begitu melimpah. Rasanya ini DGP rasa PDIP. DGP rasa PDIP. Jadi sebenarnya
posisi DGP di sini di mana terkait dengan PDIP, karena kita bicarakan tadi PDIP, gambarnya juga Pak Jokowi. Kalau bicara PDIP mestinya gambar Megawati. Nah, itu pertanyaan pertama. Di mana sebenarnya posisi DGP di PDIP? Karena rasa-rasanya konferensi pers ini konferensi DGP itu rasa PDIP. Apakah DGP sudah optimis betul bahwa Ganjar ini akan didukung oleh PDIP? Yang pertama. Yang kedua mungkin kepada Bang Sutrisno nih. Ini memang dari rumah juga sudah saya rancang pertanyaan ini, Bang. Abang kan ikonnya PDIP, tapi bicara GDP, ya kan? GDP juga belum tentu, Ganjar belum tentu dapat restu dari PDIP. Padahal semua orang tahu, apalagi orang Sumut, kalau abang orang PDIP, ya, moncong putih. Apa udah nggak moncong putih lagi, Bang? Kira-kira, Bang? Terima kasih. Bagus sekali nih, pertanyaannya keren. Bagus sekali. Yang punya Bang apa? Oke. Yohanes. Selamat sore Bang, saya Bagus dari Viva.id. Bang, mau melanjut dari pertanyaan dari Bang Yohanes. Dari 12 nama itu kenapa kok tak ada namanya Mbak Puan? Kan Puan Maharani sendiri pun di Sumut ini kan familiar juga. Apalagi kan spanduk-spanduk Puan juga ada di mungkin di pelosok-pelosok di Sumut pun juga ada. Mungkin secara sosialisasinya pun sudah terkenal kepada masyarakat. Yang kedua, yang nomor 12 itu agak apa juga Pak Edi Rahmayadi. Itu kan jadi salah satu bakal calon. Apakah kedepannya akan dipus lagi sosialisasinya untuk bisa mendampingi Pak Ganjar atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Ini pertanyaan Jones ini pertanyaan yang berat nih dijawab. Tapi pastilah Jones, kenapa hari ini saya pakai baju merah? Karena merah itu adalah tanda berani ya. Kalau merah putih di bendera merah putih, merah berani, putih suci kan gitu ya. Artinya dalam konferensi pers DGP saya berani menyatakan sikap bahwa saya pendukung Ganjar Pranowo. Tentu saya tidak akan bicara partai PDI Perjuangan di mana saya berlaku, karena saya tidak punya kewenangan membicarakan apa yang menjadi kewenangan partai. Tetapi ketika ditanya Bang Sutrisno itu kan PDI Perjuangan, iya KTA saya malah baru saya perbarui, baru fotonya baru lagi merah nih. Tapi saya sependapat dengan FX Rudi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, yang beliau katakan bahwa di luar saja Pak Ganjar itu dicalonkan orang, PSI sudah calonkan, beberapa DPW P3 sudah calonkan, beberapa DPW PAN juga sudah usulkan, kan gitu ya. Ya wajar dong kami sebagai sesama kader dukung kader. Yang salah itu adalah kalau saya seorang kader mendukung kader orang lain. Tapi kalau kader sesama kader, ya wes kita dukung. Itu pasti. Artinya saya dengan seluruh konsekuensi telah berani menyatakan sikap bahwa saya pendukung Ganjar Pranowo. Apakah kemudian saya dengan yang lain-lain seperti apa? Mungkin yang lain hanya belum berani saja. Yang lain mungkin hanya belum berani saja. Ada saatnya mereka berani. Kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik kemudian adalah ketika dalam satu wawancara televisi Ganjar Pranowo menjadi tagline juga di beberapa menjadi apa namanya, menjadi beberapa agak menjadi bahan pemberitaan. Ternyata sekjen kami juga menyatakan tidak melanggar aturan, padahal beliau sudah menyatakan bersedia untuk melakukan apapun demi bangsa dan negara. Karena saya tahu bahwa Ganjar Pranowo akan bersedia melakukan apapun untuk negara, maka saya ikut beliau bersedia melakukan apapun untuk negara ini. Apa konsekuensinya? Saya juga siap bersama Pak FX Rudi. Kalau kemudian kami dikenakan sanksi, kami tetap PDI Perjuangan. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan tadi menyangkut Sumatera Utara.
itu bagi kami sebuah keuntungan kalau kemudian ternyata rakyat Sumatera Utara juga menghendaki Bapak Edi Rahmayadi menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar. Kenapa? Jadi akan kemudian terbukti bahwa ternyata tidak lagi ada pembelahan-pembelahan itu, bahwa Pak Edi Rahmayadi tidak lagi diasosiasikan menjadi kelompoknya yang sana, kelompoknya yang sini. Ternyata beliau juga dianggap sebagai tokoh yang layak dan bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Saya meskipun waktu di masa lalu banyak berseberangan, ya begitu-begitu beliau kan mantan Pangkostrat lah, Jenderal Bintang 3. Bang Victor ini Jenderal Bintang 1 di kepolisian. Masa kita ragukan lagi yang bintang-bintang ini, kan gitu ya. Bahwa kemudian nanti di dalam proses apakah DGP akan melakukan sesuatu, ya nanti kita bareng-bareng lah ketemu Pak Edi kan. Pak Edi, nama abang ada muncul nih, abang pilih mana? Pilih jadi calon wakil presiden, biar Bang Victor yang pulang ke sini jadi calon gubernur, apa gimana? Kan tinggal itu aja Pak Kiai ya, kan gitu ya. Nah itu mungkin menyangkut yang pertanyaan ke saya ya, atau ada yang lain yang belum terjawab? Yang tadi Bu Puan. Ya Bu Puan, kenapa nggak ada nama? Ya tanya ke masyarakat Sumatera Utara kalau gitu, bukan tanya kami. Masyarakat Sumatera Utara yang kita kan jaring dari masyarakat Sumatera Utara. Kami sangat suka itu kalau ada nama Puan, tapi kok nggak ada, ya kan? Nggak tahu kita. Nah ini masyarakat Sumatera Utara nih. Saya juga kaget juga tadi di nama-nama itu. Pak, jadi yang 12 nama calon wakil itu udah berdasarkan hasil survei gitu? Iya, kita kan bukan hanya dicampur-campur. Bukan, kita kan menanya dari masyarakat Sumatera Utara. Di Jakarta kemarin ada nama Puan, ada nama Yeni Wahid. Itu kan masyarakat Jakarta, beda sama masyarakat Sumatera Utara, itu saya maksud. Nah ini konferensi pers kok seperti PDIP banget? Enggak, sebenarnya begini. Kita ini kan dalam berpolitik sekarang ini sangat menantikan apa yang akan diputuskan oleh Bu Mega. Nah, untuk melihat siapa Bu Mega ini, kita kemudian melihat sejarahnya, kan gitu. Jadi seolah-olah kita membicarakan PDIP, padahal sebenarnya siapa yang akan dipilih oleh Bu Mega nanti? Dia akan melihat bahwa begitu susahnya kita membawa Indonesia ini maju. Sudah maju oleh kader PDIP, kenapa kader lain? Kira-kira kan itu arahnya itu sebenarnya itu. Lalu kemudian masalah antek asing, kan yang berani mengatakan go to hell Amerika itu kan bukan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Kiai Ambali beserta seluruh rekan-rekan yang hadir di sini, begitu juga moderator ya. Jadi kalau tadi mengenai hanya 2 poros, ini agak beda. Kalau ada pertanyaan tadi bagaimana program, saya mengatakan begini. 2 minggu yang lalu kami ke Jawa Tengah bersama Pak Victor mengadakan pelantikan DGP di sana. Kemudian ketika kami ke Cilacap, kami membuat semacam program juga di sana. Jadi artinya apa? Artinya DGP ini di samping mencalonkan Ganjar Pranowo, juga di daerah-daerah membuat program. Di Cilacap kami mengadakan pelatihan ternak ikan tanpa pakan. Karena di sana bagian besar adalah nelayan, sehingga kita buat latihan-latihan seperti itu. Nah, itu dari sisi program. Nah, kemudian di sini kenapa melenceng untuk mewujudkan provinsi Kaldera Utara? Ini bukan melenceng, ini juga adalah bagian daripada program seperti yang dikatakan tadi. Nah, kenapa DGP ingin seperti itu? Kami mau mengatakan bahwa dulu pernah terjadi perjuangan protap, tetapi pada tanggal 3 Februari 2009 terjadi sesuatu kondisi yang tidak mengenakan sehingga untuk sementara tergerus perjuangan itu. Nah, untuk saat sekarang ini DGP
mengikhtiarkan bagaimana supaya ada Provinsi Caldera Toba. Apa itu Provinsi Caldera Toba? Itu terdiri dari 17 kabupaten kota. Dari 33 kabupaten provinsi ada 17 kabupaten kota. Antara lain ada 3 kota, yaitu Pantang Siantar, Padang Sidempuan, dan Sibolga. Dan kemudian ada kabupaten yang lain, Simalungun, Karo, Umbahas, Toba, Samosir, Tapoli Utara, Tapoli Selatan, Padang Lawas Utara, sampai kepada Batubara. Sehingga ada 17 kabupaten kota. Nah, basis daripada kabupaten kota ini di mana? Yaitu ada 3.500 desa di tengah-tengah 17 kabupaten kota ini. Dan jiwanya kita sudah cek sesuai dengan sensus itu berkisar 5 juta jiwa. Dan di sana ada beberapa suku, termasuk di dalamnya saya mau sebutkan ada Simalungun, ada Angola, ada Mandeling, ada Toba, ada Karo, ada Pak Dairi, ditambah lagi dengan yang lain. Ada Melayu, ada Jawa, ada Minang, ada Aceh. Begitu juga dengan keturunan-keturunan seperti dari Tionghoa maupun dari India. Nah, semua ini digabung dalam namakan Provinsi Caldera Toba. Nah, ini adalah wujud nyata bagaimana DGD juga menginginkan bagaimana masyarakat di sini yang selama ini telah memimpikan provinsi ini. Seperti kita ketahui bahwasanya ini Provinsi Nias dulu diperjuangkan juga. Tetapi kita juga mengharapkan bagaimana Provinsi Caldera Toba bersama-sama dengan Provinsi Nias ikut diwujudkan. Dan ini sebetulnya adalah keinginan daripada rakyat. Dan bagaimana tahu untuk itu? Maka kami mau mengusulkan kira-kira begini. Kita akan mengadakan Kongres Akbar Rakyat Sumatera Utara CQ pembentukan Provinsi Caldera Toba pada awal tahun 2023. Di sana nanti kita undang seluruhnya untuk menentukan bagaimana dengan Provinsi Caldera Toba ini. Mungkin jika ada 2 poros, Pak Ganjar mau didorong untuk di poros mana, Pak? Pak Ganjar dalam 2 poros itu tentu yang mengusung Pak Ganjar itu adalah PDIP. Nanti poros mana saja yang mengusung itu terserah kepada 7 partai yang akan berlaga pada pemilu 2024. Nah, Ganjar berada di mana itu tetap akan menang pemilu 2024. Ya, kembali kepada keinginan masyarakat Sumatera Utara. Itu kan 12 nama itu dari masyarakat Sumatera Utara. Jadi kami tidak bisa membuang nama itu dari situ karena itu datangnya dari masyarakat. Jadi itu tidak diseleksi oleh DGP, tidak, dari masyarakat. Tapi tidak ada, mungkin Bang Sutrisno yang bisa jawab. Ya. Bang, ada berapa nama? Maju dikit boleh, Bang? Saya maju. Ya, ada berapa nama, Bang, yang diusulkan menjadi calon wakil Pak Ganjar pada suara masyarakat Sumatera Utara, Bang? Ada 12 nama. Ada 12 nama yang kita jaring dan sudah kita sampaikan kepada teman-teman hari ini. Apa perlu disebut namanya? Siapa yang ya, dari dua kali konferensi pers, nama yang masih muncul itu di dalam 2 konferensi pers adalah Pak Erick Thohir. Masih itu ya. Yang lain itu masih di sana muncul, di sini tidak muncul ya. Tapi ada Gubernur Sumatera Utara, Bang? Ya, Pak Gubernur Sumatera Utara di posisi nomor 12 tadi muncul sebagai nama. Itu juga kan bagi kita sesuatu yang menarik ya. Ternyata masyarakat Sumatera Utara itu juga ingin gubernurnya menjadi calon wakil presiden. Kalau Pak Ganjar hari ini gubernur Jawa Tengah bisa calon presiden, kenapa Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara juga tidak bisa calon wakil presiden? Itu kan yang menarik sebenarnya. Jadi ke depan harapan kita ya, siapa gubernur Sumatera Utara berikut bukan lagi hanya calon wakil presiden, tapi justru calon presiden dari Sumatera Utara. Bu Puan kan di dalam
peredaran masyarakat, beliau tidak calon wakil presiden. Spanduk-spanduknya juga kan tidak calon wakil presiden. Jadi ketika DGP bertanya siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar, ya mungkin nama itu tidak masuk jadinya karena beliau calon presiden. Silakan yang lain.